Tokoh-tokoh NU seluruh Indonesia kumpul di rumahnya Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah. Warga NU yang penasaran bertanya-tanya, kira-kira ada apa para tokoh NU se-Indonesia kumpul di rumahnya Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah. Bahkan bukan hanya tokoh NU tetapi juga tokoh-tokoh pondok pesantren. Kemudian juga Menteri Agama ikut hadir di rumahnya Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah. Nah, apakah perkumpulan para tokoh NU ini membahas masalah polemik Habaib Alwi ataukah membahas yang lainnya? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya. Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari Kamis tanggal 28 November ya, bukan Desember. Ini kan baru tanggal 3 Desember. Nah, ini November, tanggal 28 November, berarti sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, tahun 2024 pagi, sejumlah kiai dan tokoh NU, ini sejumlah kiai dan tokoh NU berkumpul di kediaman Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang sering disebut sebagai Gus Mus di Komplek Pondok Pesantren Rodotu Tholibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Nah, mereka ini berkumpul bukan hanya tokoh-tokoh NU saja, tetapi juga terlihat para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren se-Jawa bahkan se-Indonesia kelihatannya, karena juga sepertinya ada Menteri Agama hadir. Nah, pertanyaannya apakah membahas masalah Habib Alwi ataukah membahas masalah yang lainnya? Oleh sebab itu, mari silahkan dilacak di channelnya Kanal Mata Air namanya. Nah, channel Kanal Mata Air itu sepertinya sih ya timnya dari Gus Mus, dari tim Gus Mus yang membuat channel YouTube Kanal Mata Air. Karena saya lihat channel Kanal Mata Air itu yang mengupload kegiatan Gus Mus. Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, terutama kaum nahdien nahdiyat, bisa melacak di kanal, judulnya Kanal Mata Air. Kanal Mata Air ini sepertinya miliknya Gus Mus, tetapi kami juga belum bisa memastikan karena baru tadi melihat karena sepertinya juga channelnya itu baru dibuat dan kami belum sempat bertanya apakah Kanal Mata Air itu adalah salah satu channel miliknya para santrinya Gus Mus atau miliknya orang lain. Nah, bagi warga NU yang penasaran, sekali lagi silahkan lihat di Kanal Mata Air, judulnya Kanal Mata Air, itu channel YouTube-nya. Nah, ada lagi yang bertanya apakah mungkin Gus Mus itu akan mencopot Gus Yahya. Ini pertanyaan yang aneh ya, tapi namanya warga ya berhak bertanya. Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam pelantikan PWNU Jawa Tengah itu kan videonya sudah menyebar kemana-mana. Ada salah satu pernyataan Gus Mus bahwa Ki Yahya, Gus Yahya itu adalah keponakan dari Gus Mus. Gus Mus itu pamannya, karena ayahandanya Gus Yahya yaitu Kiai Haji Khalil Bisri adalah kakaknya Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi kakaknya Gus Mus, bapaknya Gus Yahya itu kakaknya Gus Mus, sehingga Gus Yahya itu adalah keponakan. Nah, yang namanya paman dengan keponakan ya tidak mungkin seperti itulah. Ini bisa dibayangkan, al-ammu bimangzilatil abi. Al-ammu bimangzilatil abi itu artinya paman yang dari jalur bapak itu bimangzilatil abi, ya pada kedudukannya bapak. Jadi paman itu yang mirip bapak. Sehingga kalau seandainya Gus Yahya melakukan kesalahan, ya nggak mungkin sekejam itu langsung begitu, ndak. Paling ya ada teguran, teguran secara pribadi, nasihat lah tepatnya. Nasihatlah, apakah mungkin Gus Mus itu bisa memecat? Ini kan pertanyaan ini organisasi ini kan suatu sistem, nggak bisa seorang dua orang memecat orang, nggak bisa. Walaupun toh Gus Mus itu adalah sebagai mustasar, tetapi nggak bisa begitu.
apalagi ada hubungan darah, ada hubungan famili, ada hubungan kerabat. Nah, itu pertanyaan itu yang perlu dijawab nantilah. Nah, sekarang ini kita akan membahas lebih fokus perkumpulan para tokoh dan kiai NU yang berada di kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Ini sebenarnya membahas masalah pondok pesantren. Masalah pondok pesantren ya, karena memang sekarang ini kan banyak kasus yang menghantam pondok pesantren. Ini kita sebagai umat Islam harus cerdas. Harus cerdas karena berita-berita tentang pondok pesantren itu Masya Allah, para wartawan cara menyebarkannya langsung ya, sporadis, langsung bebas, viral begitu. Kita harus paham tentang siasat politik ya, strategi. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Islam. Citra Islam dihancurkan dengan cara apa? Salah satunya adalah bagaimana nama baik pondok pesantren itu hancur. Nah, kalau nama baik pondok pesantren sudah hancur sebagai lembaga yang selama ini membentengi akidah dan akhlaknya umat Islam, ternyata bisa dihancurkan oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam. Kita harus waspada. Yang pertama, kasus yang sering ya dibesar-besarkan itu kasus tentang pelecehan. Pelecehan guru dengan muridnya, kiai dengan santrinya, itu dibesar-besarkan. Diviral-viralkan. Nah, ada salah satu kasus ya, seorang kiai yang dituduh menghamili santrinya, kemudian setelah diproses di pengadilan ternyata nggak terbukti. Walaupun santrinya itu mengaku ternyata setelah dizikirkan, diwiridkan, ternyata santriwati itu hamil dengan pacarnya. Tetapi memang sudah dibayar, ini pasangan ini sudah dibayar mahal, harus menjatuhkan nama gurunya. Nah, warga masyarakat sudah terlanjur marah, pondok pesantrennya dibakar, hangus, habis tuh. Dan kemudian orang-orang yang menyuruh itu ya fadilahnya zikir dan doa ya. Ternyata mereka mabuk bareng-bareng, kemudian ngoceh bahwa nggak apa-apa, kita nggak bisa mempenjarakan sang kiai itu, tapi kita sudah berhasil menghancurkan pondok pesantrennya. Pondok pesantren sudah hancur luluh tuh, walaupun toh kiainya tidak berhasil dipenjarakan. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada kasus-kasus ya, berita tentang moralitas yang di pondok pesantren kemudian disebar-sebarkan, kita harus hati-hati. Kita sebagai umat Islam harus hati-hati, ada modus apa ini, ada motif apa ini di balik semuanya itu. Kemudian kasus-kasus kekerasan di pondok pesantren juga kita harus langsung tidak bisa menerima begitu saja. Jadi kalau ada berita-berita tentang pondok pesantren, kita sebagai umat Islam yang cerdas, kita harus bisa melihat di baliknya, ada udang di balik batu. Demikian penjelasan kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.